Saya akan menjelaskan tentang teori Neuriskin. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran Neuriskin. Jadi pembelajaran Neuriskin ini adalah lebih ke bagian mencakup proses informasi otak selama pembelajaran menggunakan pemrosesan informasi otak dan juga kompleks. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam skenario pembukaan. Nah, sebagai kerangka acuan dan apa yang dicakup hanya pada elemen inti. Jadi kesimpulannya, konsep pembelajaran dalam perspektif Neuriskin ini adalah pembelajaran yang memperdayakan kemampuan otak sesuai tahap perkembangannya dan mengoptimalkan kinerja otak melalui penciptanya. Lingkungan belajar yang menantang, menyenangkan, bermakna, dan mendorong siswa itu semakin aktif. Jadi pembelajaran Neuriskin ini lebih kepada pembelajaran untuk mengasah otak. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa teori ini itu lebih mengacu kepada peserta didik itu untuk belajar lebih menantang, menyenangkan, dan juga bermakna, untuk mendorong siswa itu semakin aktif. Nah, makanya di sini teori Neuriskin ini diciptakan itu untuk mengasah otak untuk bekerja lebih semangat dan juga memacu peserta didik itu untuk menyenangkan, untuk belajar menyenangkan terhadap pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya teori Neuriskin itu dalam pembelajaran juga dibagi ada 4. Yang pertama yaitu ada teori emosi. Nah, teori emosi ini di sini dijelaskan bahwa Canon tahun 1927 menyatakan bahwa peran utama emosi itu terletak pada talamus yang merupakan inti dari pusat otak. Nah, Ken ini berpendapat bahwa talamus itu merespon rangsangan emosional dengan mengirimkan impuls secara bersamaan ke korteks dan bagian tubuh lainnya. Nah, di sini lebih dijelaskan bahwa pusat otak itu yang paling terlibat langsung dalam menginteraksikan respon emosional. Nah, di sini tuh teori ini tuh lebih emosi otak itu juga mengatur salah satu bagaimana cara manusia itu bisa mengatur emosi kita, bagaimana manusia itu juga bisa mengatur bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi. Nah, di sini emosi itu juga memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek kognitif, vitalitas, dan juga emosi. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu ada tentang amigdala. Jadi amigdala ini adalah struktur berbentuk almond dalam sistem saraf yang terletak di dasar lobus temporal. Nah, amigdala ini adalah bagian dari sistem limbik yang terlihat dalam pengalaman emosional dan aktivitas seksual. Struktur ini tuh berperan dalam memori emosional dan terdiri dari nukleus dan sel kluster. Nah, amigdala ini juga tumbuh mencapai puncaknya biasanya itu sebelum usia 4 tahun. Nah, oleh karena itu, jadi perasaan dan rangsangan anak itu di bawah usia 4 tahun itu yang paling cepat ditangkap, digabungkan dan disimpan adalah perasaan emosional. Nah, di sini makanya dijelaskan yang amigdala ini adalah bahwa di umur sekitar 4 tahunan atau di bawah 4 tahun itu lebih banyak anak kecil atau umur-umur yang masih tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Nah, di sini makanya banyak anak kecil atau banyak yang di bawah 4 tahun itu masih belum bisa mencakup emosi dan juga bisa lebih cepat menangkap sesuatu yang dia pelajari. Nah, selanjutnya tentang teori Triuni Brain. Jadi teori ini tuh berasal dari hipotesisnya pada tahun 1960-an oleh Paul Maslen. Nah, jadi ini adalah seorang ahli saraf Amerika yang menjelaskan bahwa evolusi otak itu
vertebrata dalam bukunya itu tentang The Training Brain in Evolution tahun 1990. Nah, berdasarkan teori otak Tritunggal ini, otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kompleks reptilian itu bisa disebut kompleks reptilian brain. Yang kedua itu ada sistem limbik atau limbic system. Yang ketiga ada neokortex atau neokortex juga. Nah, 3 lapisan otak ini saling berhubungan di seluruh organisme dan terlibat dari pekerjaan dengan cara yang rumit dan krusial. Nah, menurut teori ini, lapis-lapisan otak ini manusia terdiri dari 3 bagian dasar yang berbeda, yaitu reptil, sistem limbik, dan otak neokortikal. Selanjutnya yang keempat ada belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Nah, jadi hipotesis lain mengusulkan hubungan antara 2 belah dengan kategori emosi yang berbeda itu perbedaannya ada 2. Ada 2 belahan berkaitan dengan kepribadian. Rata-rata orang dengan aktivitas korteks prefrontal itu yang lebih tinggi di belahan otak kiri lebih bahagia. Jadi otak kiri itu lebih bahagia dan lebih mudah bergaul dan juga lebih lucu. Nah, individu dengan aktivitas konteks prefrontal yang lebih tinggi ini di belahan kanan, yang otak sebelah kanan itu lebih cenderung kepada merasa lebih kesepian, kurang puas dengan kehidupan, dan lebih rentan terhadap emosi yang tidak nyaman. Nah, jadi perbedaan otak kiri dan otak kanan itu berbeda. Nah, sisi kanan otak itu lebih sensitif terhadap rangsangan emosional daripada sisi kiri. Misalnya ya, bila otak kanan ini mendengarkan tawa atau tangisan lebih mengaktifkan amigdala atau kanan daripada otak kiri. Nah, saat melihat wajah, fokus mengenai ekspresi emosionalnya itu. Nah, itu salah satu meningkatkan aktivitas di konteks temporal perlahan kanan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang implementasi teori pemrograman informasi dan teori neuroscience dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, implementasi teori pemrosesan informasi dan neuroscience dalam pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama yaitu implementasi teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran pendidikan Islam. Dapat dilihat dari berbagai literatur, proses pembelajaran ini dapat dilakukan seberapa menariknya media pembelajaran yang digunakan. Hal ini akan menjadi memori bagi peserta didik, baik itu menjadi memori singkat, memori jangka panjang, bahkan memori sia-sia. Nah, ini telah dilakukan observasi dan wawancara yang melibatkan guru pendidikan agama Islam dan siswa di SDI Al-Mubarak dengan melaksanakan 8 tahapan sesuai dengan tokoh teori ini. Yang pertama yaitu ada motivasi, tahap motivasi. Nah, dalam tahap ini guru bisa menyajikan gambar, video terkait motivasi berdasarkan materi yang sedang dipelajari, yaitu sifat qanaah, misalnya di penelitian yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang relevan dengan gambar atau video yang disajikan. Lalu guru memberikan motivasi terkait sifat qanaah. Yang kedua yaitu ada tahap pemahaman. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa guru juga memberikan pengertian tentang apa yang harus dicapai dalam belajarnya selain belajar tentang materinya. Yang ketiga, pemerolehan. Nah, di tahap ini guru membagi siswa menjadi kelompok dengan kombinasi 6 dan 7 siswa pada masing-masing kelompok. Kemudian materi disampaikan oleh guru dengan bentuk beberapa anekdot yang mengimplementasikan sifat qanaah seperti di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dalam penyampaian seperti itu, siswa diharapkan aktif dalam berkolaborasi dalam kelompok sambil menyelesaikan lembar kerja siswa atau yang biasa disebut dengan LKS. Kemudian ada tahap yang keempat, yaitu namanya penahanan atau penyimpanan. Tahap ini dilakukan dengan 3 kegiatan yang dilakukan guru. Yang pertama, siswa menyebutkan ide-ide siswa tentang cerita contoh sifat qanaah yang kemudian oleh guru dituliskan di papan tulis. Yang kedua, guru memberikan arahan dalam kerja kelompok, diberikan pertanyaan dalam bentuk kelompok kepada siswa. Yang ketiga, setiap siswa dalam kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusi dari cerita-cerita sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing kelompoknya. Kemudian yang kelima yaitu ingatan kembali. Nah, pada tahap ini guru memberikan informasi dan pertanyaan untuk menghilangkan contoh sifat qanaah. Setelah siswa menjawab, guru mengklarifikasi jawaban siswa. Pada titik ini, siswa diminta untuk menentukan konsep dari wawasan yang dibahas. Kemudian yang keenam adalah tahap generalisasi. Siswa diarahkan guru untuk menarik kesimpulan dari temuan contoh-contoh sifat qanaah yang serta pembuktian yang dipresentasikan masing-masing kelompok untuk membentuk suatu gambaran secara umum atas persoalan yang diberikan. Kemudian tahap ketujuh adalah perlakuan. Nah, pada tahap ini menginterpretasikan bagaimana perubahan perilaku manusia setelah beberapa tahap yang dilakukan di atas. Guru mengarahkan siswa dalam penerapan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari dari materi yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tahap ini adalah tahap umpan balik. Setelah menerapkan dan merefleksikan sifat qanaah, siswa hendaknya dapat menghindari rasa iri dan dengki, membiasakan diri banyak bersyukur, hidup sederhana, menjadi orang yang bahagia, bersikap positif. Itulah salah satu contoh implementasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian implementasi teori neuroscience dalam pembelajaran pendidikan Islam. Nah, pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui teori ini dapat dilakukan dengan cara guru atau pendidik terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami kinerja otak manusia. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak. Yang ketiga, menciptakan suasana yang mendukung. Kemudian yang keempat, menghindari pemforsiran. Kemudian yang kelima, menggunakan model-model yang menarik. Dalam pengimplementasiannya, teori ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam biasanya menggunakan permainan yang edukatif. Tentunya sangat menyenangkan kan, permainan yang edukatif yang mana menstimulusi fungsi otak seperti bermain puzzle Al-Quran, yaitu dengan potongan-potongan ayat Al-Quran dengan materi yang sesuai. Kemudian menyusun pohon rukun iman atau Islam, diskusi aktif, membacakan kisah-kisah Nabi, bermain peran, memainkan musik religi, nasyid, kaligrafi, kamus, hadroh, dan lain-lain sebagai salah satu kegiatan yang dapat menstabilkan otak kanan dan kiri saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran berbasis neuroscience dapat meningkatkan imajinasi kreatif peserta didik melalui beberapa kegiatan yang menyenangkan.